Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang apakah doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Ada pertanyaan, apakah juga semua doa Nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah semua doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Abu Syaibah, juga Musnad Abu Ya'la, juga Musnad Abdul Razak, juga dalam kitab Syu'abul Iman, dalam kitab Jumlah Hadis dan seterusnya. Itu Rasulullah bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma muslimin da'allaha tabaraka wa ta'ala bida'watin illa istajabah. Tidaklah seseorang muslim itu berdoa kepada Allah melainkan pasti Allah akan ijabah. Dengan syarat malam yakun fiha itsmun aw qati'atur rahim, selama doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutus silaturahim. Illa a'tahu Allah biha ihda khisalin salasin. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa, maka Allah pasti mengijabah selama dia tidak berdoa dengan tidak minta kepada Allah hal yang dosa atau yang memutus satu rahim. Itu Allah memberikan 3 model. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Yang pertama adalah disegerakan permintaannya. Jadi kalau kita minta rumah bulan depan, itu Allah kasih. Allah segerakan doanya. Wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah. Ada kalanya kita berdoa kepada Allah minta rumah, minta mobil ya. Tapi Allah tidak kasih di dunia, tapi Allah simpan itu di akhirat kelak. Artinya pahala doa kita itu Allah simpan di akhirat. Jadi tetap diijabah oleh Allah, tapi dengan bentuk yang lain, yaitu pahala kita di akhirat. Wa imma an yadfa'a anhu minasyarri misliha. Ada kalanya yang ketiga adalah apa? Allah menolak kejelekan setara sama dengan doa yang diinginkan. Jadi kalau dia ini minta kaya, pasti Allah tidak akan membuat dia fakir gitu ya. Minimal dia tidak fakir, tidak kekurangan. Kebutuhan tidak cukup oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, qul ya Rasulullah, idzan nuksir, kalau gitu kita memperbanyak aja. Qala Allah aktsar, maka Allah itu lebih banyak lagi. Nah, ini jaminan bahwasanya doa itu pasti mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, sa'altu rabbi salasan fa'atani sintaini. Saya minta kepada Allah berapa 3 hal, tapi Allah ngasih 2. Wa mana'ani wahidatan, tapi Allah menghalangi saya 1 doa yang Allah nggak kabulkan persis di dunia. Tapi tentunya tadi berarti Allah simpan kebaikan pahala di akhirat. Apa itu? Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Saya minta kepada Allah agar umatku tidak hancur, tidak binasa dengan sanah ini apa? Dengan musim pancaroba atau dengan paceklik yang berkepanjangan yang terus menerus. Jadi umat Rasulullah dijamin tidak akan pernah hancur oleh sanah. Itu adalah tadi ujian hidup, kesusahan pangan selama-lamanya. Tapi kalau beberapa bulan, 1 bulan, 1 minggu itu wajar ya, setahun itu masih normal. Tapi tidak binasa hanya gara-gara kekurangan pangan, itu tidak. Seluruh umatnya. Kalau ada satu belahan kota, desa, ya itu kan tidak seluruhnya. Ini yang dimaksud adalah seluruh umatnya. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi fa'ataniha. Dan saya mohon kepada Allah agar umatku tidak binasa, tidak habis gitu ya, tidak punah dengan tenggelam. Maka Allah memberikan saya. Jadi kalau ada orang meninggal karena tenggelam ya 1-2, wajar itu ya. Wa sa'altuhu alla ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Ini yang sama Allah nggak dikabulkan. Saya mohon kepada Allah agar tidak menjadikan kerusakan. Ba'as ini adalah ya binasa bisa, tapi binasa bukan berarti hancur lebur ya. Artinya tidak terjadi saling membunuh itu.
di antara mereka, tapi Allah melarang saya. Jadi tetap manusia ini takdirnya sama Allah ditakdirkan sebagai umat yang diuji oleh Allah. Ujian itu berupa ba'as itu bisa saling mencaci, saling merasa tersakiti, ya itu sama Rasulullah tidak dimintakan Allah, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak mengabulkan, karena itu adalah sunnatullah hidup dunia, adalah ujian. Ujian itu adalah lewat manusia. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Nah, jadi antara kita dengan itu mesti ada fitnah. Maka ujiannya adalah supaya kita bersabar. Nah, apa kita sabar? Nah, kalau sabar berarti bagus. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah juga ada yang tidak diijabah oleh Allah di dunia, tapi pasti tentunya adalah sama Allah disimpan pahalanya untuk Allah, untuk Rasulullah. Doa itu diijabah oleh Allah dengan beberapa syarat. Syaratnya tadi dalam sebuah hadis yang disebutkan tadi, selama dia itu tidak memohon kepada Allah sebuah kemaksiatan atau memutus silaturahim. Yang kedua adalah syaratnya sudah diterima, yaitu tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa tidak tergesa-gesa? Dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim juga disebutkan, Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Kalian pasti dijawab oleh Allah selama tidak meminta hal yang mengandung dosa atau putus silaturahim. Selama tidak ma lam yasta'jil, selagi dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa itu isti'jal?" Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a. Ini ciri-ciri isti'jal, Pak. Ciri-ciri tergesa-gesa ini, kata Rasulullah, adalah dia mengatakan, saya sudah berdoa, tapi saya tidak melihat Allah mengabulkan doa saya. Lalu dia menyesal sehingga dia tidak berdoa lagi. Nah, inilah yang menjadikan doa itu betul-betul tidak diambil oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah. Sesungguhnya doa kita itu pasti dijawab Allah. Tapi kapan? Itu kan Allah merahasiakan. Apakah di dunia ini langsung, atau di dunia tapi nggak langsung. Kita minta lulus tahun ini, tapi Allah berikan kita lulus tahun depan. Nah, itu kan juga atas kehendak hikmah Allah. Karena kita juga tidak tahu kapan itu membawa masalah pada kita. Itu juga ujian buat kita. Apa kita ikhlas sama Allah. Dalam Al-Quran, syaratnya doa diterima oleh Allah itu adalah harus sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan aturan Allah. Seperti tadi Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Syaratnya apa? Falyastajibu li, dia mengikuti aturan-aturan yang aku buat. Wal yu'minu bi, dan dia juga beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun. Jadi itu syaratnya. Bagaimana kita semua dijabah kalau kita tidak memenuhi syaratnya Allah? Bagaimana kita berdoa kepada Allah sedangkan kita meninggalkan aturannya? Kita berdoa tapi kita meninggalkan adab berdoa. Kita berdoa tapi kita lupa tentang hal-hal yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Maka itu dibutuhkan sebuah ilmu, ya. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah tegaskan lagi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih kamu semuanya, apapun yang kamu minta kepada Allah pasti dikasih. Tapi tiga itu bisa jadi sekarang di dunia, atau disimpan pahalanya, atau Allah hilangkan kejelekan yang serupa dengan yang kita minta kepada Allah. Saya buka tafsirnya, ternyata apa isinya? Ternyata Allah juga memberikan kita apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Seperti kadang-kadang kita lupa ketika kita bepergian, lupa baca doa selamat, tapi kita sudah selamat, ya, tanpa minta doa, tanpa kita mohon kepada Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah selama dia memenuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu untuk berdoa. Dan dalam hikmah Athaillah beliau mengatakan al-man'u huwal 'atha wal 'atha'u huwal man'u. Ini agak menarik. Jadi beliau mengatakan boleh jadi pemberian Allah kepada hambanya itu adalah penghalang bagi dia. Dan boleh jadi ketika Allah enggak memberikan apa yang dia minta, itu adalah sesungguhnya ainul 'atha, itu adalah inti dari pemberian. Contohnya sedikit aja. Contohnya ketika orang itu minta mobil, sama Allah nggak dikasih. Sesungguhnya itu nggak dikasihnya itu adalah ainul 'atha, adalah pemberian yang sebenarnya. Karena kalau sama dia punya mobil, boleh jadi dia akan kecelakaan. Atau kalau dia punya mobil, mungkin dia akan susah, risih karena banyak orang yang usil, atau mungkin dia nggak akan rajin beribadah, jalan-jalan terus. Kalau jalan-jalan lupa sholatnya, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak dikasihnya dia itu adalah merupakan pemberian yang nyata. Dan sebaliknya,
Misalkan dia minta Allah mobil, lalu Allah kasih. Setelah Allah kasih, ternyata dia malah sombong. Nah, ini sesungguhnya pemberian Allah itu bukan pemberian, tapi adalah huwa al-man'u, adalah penghalang dia untuk sampai kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita minta doa sama Allah, kita harus husnuzon. Yang jelas kita sebagai hamba mohon kepada Allah, jika baik pasti Allah kabulkan. Nah, kalau nggak dikabulkan berarti itu baik untuk kita, tapi kita tidak tahu rahasia di balik itu. Kalau berdoa, hendaknya dicantumkan dengan lafadz afiyah, ma'al afiyah. Saya baca dalam syarah Al-Qirtas, dalam kitab Al-Qirtas ya, syarah Radbil Atas, itu disebutkan bahwasanya ada, bukan di situ kayaknya ya. Ini adalah sepertinya ada di situ, tapi yang jelas ini adalah cerita yang dinukil, yang menceritakan adalah Imam Abdullah bin Al-Haddad yang menulis Radul Haddad, Radul Latif dan seterusnya. Itu menceritakan ada seorang laki-laki minta kepada Allah setiap hari diberi Allah roti dua potong roti setiap harinya, minta sama Allah 2 potong roti. Akhirnya nggak lama kemudian dia dipenjara. Lalu setelah dipenjara, laki-laki tersebut berpikir, apa salah saya kok sampai saya ketiban tuduhan yang nggak benar sehingga saya dipenjara dan saya dikasih Allah 2 roti. Akhirnya dia ingat, oh iya ternyata saya pernah berdoa sama Allah minta 2 roti dan di penjara ini saya dikasih Allah 2 roti. Jadi maka kalau akhirnya dia laki-laki ini meminta Allah al-afiyah, sehingga Allah bebaskan dia dari penjara. Jadi kalau minta apa-apa iringi dengan afiyah. Ya Allah, saya mohon kepadamu harta yang banyak ma'al afiyah. Nah, supaya rezeki kita berkah. Jadi kita nanti akan mendapatkan harta banyak tapi dengan susah payah, atau dengan kehilangan anak kita, atau dengan mengorbankan ketentraman kita. Nah, itu juga masalah. Kalau kayak itu kita mohon sama Allah disertai dengan ma'al afiyah. Saya kira demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.